Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, apa kabar kalian hari ini? Oke, saya cek dulu ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Sepertinya ada ini. Siapa yang nggak masuk? Saifuddin Iqbal. Kemana? Sakit. Sakit apa? Yang penting jangan sakit hati aja ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, minta tolong Mas Kakak sebagai ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran pada siang kali ini, marilah kita dalam hati bersama-sama berdoa. Ya, sebelum memulai seperti biasanya saya selalu yel-yel dulu biar apa? Biar semangat ya. Multimedia kreatif, inovatif. Oke, ada yang tahu enggak? Kenapa sih yel-yelnya multimedia itu smart, kreatif, inovatif? Ada yang tahu enggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena kalau kenapa pasti jawabannya karena ya. Jadi karena kalian di bidang multimedia harus selalu berpikir smart ya, punya pemikiran yang smart, yang pandai. Terus kalian harus bisa selalu kreatif dan selalu inovatif, menciptakan hal-hal yang baru ya. Paham ya? Jadi kalian di multimedia dituntut harus smart, kreatif dan inovatif. Kemarin kalian sudah belajar tentang, ada yang masih ingat kemarin belajar tentang apa? Oh, nyoba. Enggak usah coba-coba. Buat anak kok coba-coba, langsung angkat tangan aja gitu. Ayo. Jadi pada pertemuan sebelumnya Ya. Pak Miftah menjelaskan tentang materi kamera dari jenis kamera. ya jenis-jenis kamera. Ada apa saja? Ada tiga. Ada tiga. Satu yaitu consumer. Apa? Consumer. Ya, atau tulisannya consumer ya. Saya kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Consumer. Yang kedua yaitu prosumer. Prosumer. Yang ketiga yaitu profesional. Profesional. Gitu Iya. aja. Gua tepuk tangan dulu. Apa? Nah, ada dua gambar. Satu gambar A dan yang satunya gambar B. Ada bedanya enggak? Hah? Siapa? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Jangan. Beda. Angkat tangan. Seret. Yes. Angkat tangan aja enggak apa-apa. Ayo. Desi, gimana Des? Coba Des. Beda. Kalau yang A itu lebih terang, kalau yang B lebih gelap. Kalau yang A lebih terang. Kalau yang A lebih terang, kalau yang B lebih gelap. Ada yang tahu kenapa kok yang A lebih terang, yang B kok gelap? Ada yang tahu? Nah, kompetensi dasar yang kita terapkan masih sama dengan yang kemarin ya. Menerapkan prosedur pengoperasian kamera video dan dapat mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menguraikan pengaturan dasar pengoperasian kamera dengan tepat setelah melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat menerapkan prosedur pengoperasian kamera dengan benar setelah melaksanakan pembelajaran. Oke, kita lihat video aja ya. Nggak usah terlalu banyak ngomong, kita lihat video. Oke, ya. Kita play. Tiga hal itu yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, yang ini adalah pertama mirror lensa, terus ditangkap sama sensor kamera, kemudian diproses sama prosesor, barulah jadi video yang bisa kita. Jadi silahkan dibentuk 4 kelompok. Ya, silahkan dari sekarang. Yuk dibuat kelompoknya. Sudah? Dibentuk kelompoknya ya? Sudah ya? Siap ya? Untuk mencari dan menggali gimana sih kok bisa tadi itu ada yang gelap, ada yang
terang. Kita langsung praktek ya. Seperti biasa ya. HP-nya silahkan dikeluarkan ya. HP-nya silahkan dikeluarkan. Kalian bisa melihat modulnya ya yang sudah saya buat. Modulnya ada di Google Sheet saya. Saya kirim di grup ya. Di grup. Terus di bawahnya juga ada LKPD ya. LKPD ini silahkan di-download. Terus di bawah ini ada petunjuk-petunjuk cara pengisiannya. Apa saja yang harus kalian lakukan pada kegiatan kelompok pada siang hari ini ya. Ada 5 yang harus kalian isi. Dan nanti silahkan dibuat PowerPoint-nya menggunakan Google Slide. Kan sudah pakai HP semua ya, langsung buat menggunakan Google Slide di HP. Terus dikirim ke email saya yang sudah saya berikan di grup. Setelah itu nanti dipresentasikan di akhir ya. Nah, jadi yang di sini langkah-langkahnya silahkan ditulis dulu. Langkah-langkahnya ditulis. Langkah-langkah untuk memulai pengambilan gambar dengan foto atau video sesuai dengan yang ada di LKPD. Kalau ada tambahan kalian contoh punya informasi tambahan silahkan ditulis juga enggak apa-apa ya. Gimana yang kelompok ini? Gimana? Ada masalah? Untuk anunya itu aman Pak, terbukti. Terbukti gimana? Iya, terbukti kalau segitiga exposure itu sangat berpengaruh bagi pengambilan suatu gambar dan video. Pengambilan suatu gambar dan video segitiga exposure. Apa saja yang diatur? ISO, shutter speed sama diafragma. Oh ya, nanti ditulis ya. Ya. Ditulis terus tadi sudah ditulis kan? Udah. Berapa angkanya? Udah. Terus dibuatkan slide. Ya. Baru nanti dipresentasikan ya. Ya, Pak. Siap. Sekarang tinggal tulis langkah-langkahnya. Kan nomor 1 tadi kan kalian keluar dulu. Sekarang tinggal nulis langkah-langkahnya untuk itu. Sudah ya? Multimedia inovatif. Oke, sudah semua? Sudah? 1 menit kita senam dulu, senam sejenak. 1, 2, 3. Sekarang lanjut lagi, fokus kita ke pembelajaran. Siapa yang mau maju duluan? Angkat tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Wildan. Di sini kami akan menjelaskan langkah pengoperasian kamera dan segitiga exposure. Nah, yang pertama, siapkan kamera digital Anda. Sebelum memotret, kita harus mengecek baterai atau memori apakah sudah terpasang dan baterainya sudah full. Nah, kita juga harus memilih mode, yaitu mau mode manual atau otomatis. Apabila mode manual, kita harus men-setting segitiga exposure terlebih dahulu. Nah, di sini hasil foto kami. Hasil rekaman video secara otomatis di luar ruangan. Ini aslinya video tapi kami screenshot karena biar filenya itu tidak terlalu berat.
Nah, untuk kesimpulan kali ini, jadi kesimpulannya adalah apabila menggunakan fitur otomatis kita lebih cepat untuk mengambil gambar karena segitiga exposure-nya udah diatur otomatis oleh kamera. Kalau fitur manual kita dapat mengatur gelap terangnya cahaya sesuai keinginan kita. Minusnya kita lama mengatur segitiga exposure-nya apabila kita belum handal. Nah, di sini apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi jangan tanyakan kepastian karena di sini kami presentasi bukan mengisi hati Anda yang kosong. Dan sudah selesai semua mempresentasikan hasil dari percobaan kalian menggunakan kamera dengan segitiga exposure ya. Dari sini ada nggak yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran kita dari awal hingga akhir? Apa sih yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran pada siang hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, Mas Kakak lagi ya, yang nggak diberi kepastian apa gimana tadi? Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulan pelajaran kali ini yaitu tentang segitiga exposure. Ya, segitiga exposure terus. Nah, saya merasa segitiga exposure itu sangat penting dalam fotografi karena kita fotografi atau videografi ya. Fotografi atau videografi. Di situ kita dapat mengatur dan secara bebas sesuai keinginan kita, entah itu ISO, shutter speed dan diafragma. Nah, ISO kita sudah paham, yang dulunya tidak paham tentang ISO, sekarang kita paham ISO itu apa? Apa itu ISO? Ya, ISO itu adalah kepekaan sensor kamera. Ya. Apabila angkanya semakin kecil, maka semakin terang. Salah. Ya, enggak apa-apa. Apabila angkanya semakin kecil itu semakin gelap dan angkanya semakin besar itu maka semakin terang. Nah, sekarang diafragma. Diafragma adalah bukaan lensa. Bukaan lensa. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Ini hadiahnya ya. Karena sudah mampu menyimpulkan pada pelajaran hari ini. Ada lagi enggak yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan sudah. Sekarang kita lihat apakah kalian sudah paham dengan yang namanya segitiga exposure, prosedur pengoperasian kamera video. Kita langsung saja masuk ke Google Set saya dan pilih pengoperasian kamera P2, kemudian pilih latihan soal. Sudah 19. Musoleh Rahman. Ada yang bisa berkomentar tentang pembelajaran pada siang hari ini? Angkat tangan. Menurut saya pembelajaran kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Karena setiap kelompok bisa memberikan pendapat masing-masing dan bisa mengenal lebih jauh tentang kamera. Ya. Udah. Sudah gitu aja. Terima kasih. Berikan applause. Untuk pertemuan minggu depan, ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bidang pandang. Ya, bidang pandang pengambilan gambar ya, seperti apa nanti saya akan tulis di Google Set saya. Silahkan untuk menutup pembelajaran kali ini mari kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh Mas Kakak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Terakhir multimedia. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.